Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Ejel Channel. Pada pertemuan kali ini kawan-kawan, kita sudah berada di lahan persawahan, dimana kita akan update terlebih dahulu mengenai lahan persawahan kami. Yang jelas ini tanaman-tanaman kangkungnya untuk saat ini pertumbuhannya sudah menunjukkan pada tumbuh pada agak besar setelah dilakukan proses pemupukan. Dan nanti sore kawan-kawan, di sebelah sana tanaman bayung kita akan dilakukan proses pemanenan untuk pertama kalinya, dan hasilnya nanti kita jual ke pasar karena di pasar jumlah bayung masih berkurang kan kawan, alias membutuhkan. Dan pada kali ini kan kawan, kita akan update juga mengenai tanaman kemangi. Ya, ini adalah gambaran mengenai bedengan kecil atau istilahnya tempat persemaian yang kita gunakan untuk melakukan persemaian tanaman kemangi. Nantinya tanaman kemangi ini kan kawan, kita tanam di ini kan bedengan kangkung ini. Tapi untuk penanaman pertama kalinya kita tanam, kita seragamkan, lalu dibarengi dengan penanaman bayam, sehingga lahannya itu tidak penuh dengan rumput, dan andalan hasilnya itu tidak hanya menunggu kemangi untuk panen, akan tapi nantinya ketika kemangi itu besar, bayamnya juga bisa dipanen semacam itu, sehingga kita memperoleh pendapatan dua, yaitu dari kemanginya dan dari bayamnya. Biasanya kemangi panen itu usianya kurang lebih 1 bulan setelah penanaman. Jadi 1 bulan setelah penanaman itu kemangi biasanya untuk panen pertama kalinya siap, dan nantinya biasanya kurang lebih 3 bulan kemanginya minta diremajakan atau pergantian tanaman kemangi lagi yang baru semacam itu. Dan kali ini kan di persemaian beberapa hari yang lalu itu sudah menunjukkan tanda-tanda kan kawan, bahwasanya benih kemangi pada tumbuh. Ini dibuktikan dengan keluarnya daun lembaga yang hasil dari perkecambahan dari benih kemangi kawan-kawan. Dan ini jumlahnya cukup banyak ya kan kawan, karena kita untuk menyediakan stok yang akan ditanam. Dan ini kan kawan, pada kali ini saya akan berbagi mengenai tips bagaimana benih kemangi itu bisa berkecambah dan bisa tumbuh semacam ini hingga saat ini. Itu langkahnya cukup mudah sekali ya kan. Jadi kan jika melakukan proses persemaian, itu langkah yang pertama yang kan bisa lakukan adalah mengolah lahan yang akan digunakan sebagai tempat persemaian. Pengolahannya dengan mencangkul hingga kondisinya halus kan kawan. Semakin halus semakin bagus. Di sisi lain yang kedua adalah dicampurkan dengan pupuk kandang. Pencampuran pupuk kandang ini cukup penting kawan-kawan. Karena apa? Karena nantinya media itu menentukan pertumbuhan si benih ini kan kawan. Benihnya itu bisa tumbuh bagus jika kondisi unsur hara atau makanan bagi tanaman atau benih-benih kemangi itu tersedia secara maksimal kepada si benih tersebut. Nah, cara penyediaannya bagaimana? Cara penyediaannya dengan memberikan pupuk organik kepada media semainya. Biasanya saya menggunakan pupuk dari kandang kawan-kawan. Itu saya gunakan, kita campur. Pada kali ini dalam penyemaian ini kita menggunakan pupuk kandang, kita campur dengan medianya. Lalu setelah tercampur dengan tanah yang kita olah tadi, yang dihaluskan tadi, barulah kita ratakan medianya, dan kita taburi pupuk kandang paling bagian atasnya sendiri. Setelah itu kita taburi benih kemangi, dan penaburannya kawan-kawan semaksimal mungkin dibuat rata kawan-kawan.
dan jangan saling berdekatan, jangan saling berdekatan. Kalau berdekatan nantinya benihnya bisa terlalu dekat atau nanti kayak kangkung itu akarnya menjadi satu kan. Dan inilah updatean mengenai persemaian kemangi yang dilakukan di lahan. Dan sebenarnya persemaian itu bermacam-macam, ada yang di plastik, ada juga yang di tray dan lain sebagainya. Tapi kita melakukan persemaian dengan teknik yang sederhana dan biaya yang murah, yaitu dengan cara mengolah kayak gini, lalu kita taburi benih dan pupuk. Dan akan tetapi ini kan kalau kayak gini itu kelemahannya satu, kelemahannya harus dipindah tanam dengan mencabut, dan biasanya si tanaman atau benih kemangi ini itu akan mengalami, biasanya bibit kemangi itu yang sudah siap untuk ditanam, kalau dicabut itu akan mengalami proses namanya stres pada tanaman. Nah, stres pada tanaman inilah yang menjadikan waktunya berbeda dengan yang di tray atau maupun di polybag kecil-kecil kayak gitu kan, atau plastik persemaian yang kecil-kecil kayak gitu. Karena kalau di plastik atau di tray itu biasanya tidak mengalami stres atau kemungkinan stresnya cukup kecil. Beda dengan yang kayak gini, kemungkinan stresnya cukup besar. Tapi bagi kami tidak masalah karena kami mengejar biaya yang cukup murah dalam produksi, dan di sisi lain stres yang biasa dialami bibit kemangi nantinya itu kami sudah pernah mencobanya untuk mencegahnya hal semacam itu dengan cara penyiraman, dan itu cukup efektif dan bagus. Dan pada akhirnya kita memutuskan untuk budidaya kayak gini saja dengan kondisi biaya yang murah, karena kami mengalami permasalahan yaitu mengenai tentang cuaca di daerah kami yang berubah-ubah, padahal seminggu yang lalu itu hujan kan kawan. Saya kira sudah musim hujan, malah saat ini minggu ini malah tidak ada hujan lagi. Nah, inilah yang menjadikan hal inilah yang menjadikan kita bersemai dengan teknik semacam ini saja. Oke kawan-kawan, mungkin itu dulu informasi dari kami. Jika ada kekurangan maupun kesalahan mohon dimaafkan, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa dukung channel kami dengan tekan tombol subscribe, like, serta share kepada teman-teman jika ilmu ini bermanfaat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.